Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tutik Dwi Rahayu dengan NIM 244202089. Di sini saya akan menyampaikan mengenai feminisme. Feminisme merupakan sebuah paham yang memperjuangkan kebebasan bagi perempuan, di mana perempuan tidak dieksploitasi, tidak dimarginalisasi, dan tidak dijadikan objek kekerasan bagi laki-laki. Di dalam Islam, feminisme dipandang sebagai upaya untuk melakukan persetaraan dan perlakuan adil terhadap perempuan sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit umat Islam yang memaknai keliru mengenai feminisme. Feminisme dianggap sebagai gerakan yang sengaja diciptakan untuk merusak akidah umat Islam, dianggap sebagai perlawanan perempuan terhadap kodrat, permusuhan terhadap laki-laki, dan pemberontakan perempuan terhadap kewajiban rumah tangga, serta bahkan dianggap sebagai upaya penolakan terhadap syariah. Feminisme bukan sekedar gerakan politik yang terhenti pada pemenuhan hak dasar. Sebaliknya, konsep feminisme ini adalah konsep di mana perempuan hanya ingin memperoleh keadilan dalam segala hal, terutama pendidikan, dan bukan untuk melebihi pria maupun kodratnya. Oleh sebab itu, paham feminisme hanya menyuarakan hak-hak perempuan tanpa mengesampingkan kodratnya sebagai perempuan, karena kajian perbedaan kodrat tidak pernah disinggung, karena memang itu sudah menjadi takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, perbedaan sosial menjadi tujuan utama feminisme hingga saat ini. Ada 3 pandangan Islam terhadap perempuan. Yang pertama yaitu perempuan sebagai makhluk spiritual, di mana perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan dalil Quran surah An-Nisa ayat 124 yang berbunyi, "Wa may ya'mal minas solihati min zakarin au unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlauna nakira." Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Yang kedua yaitu perempuan sebagai ibu dan pendidik generasi. Ibu memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam, sesuai dengan hadis riwayat Ahmad yang berbunyi surga berada di bawah telapak kaki ibu. Yang ketiga yaitu perempuan sebagai individu yang mandiri. Perempuan memiliki hak untuk bekerja, memiliki harta, dan mengambil keputusan sesuai dengan syariat. Peran perempuan dalam Islam. Yang pertama yaitu peran dalam keluarga. Perempuan dalam keluarga berperan sebagai istri dan seorang ibu, tetapi juga penopang moral dalam rumah tangga. Islam mengajarkan hubungan yang saling melengkapi antara suami dan istri sesuai dengan dalil Quran surah Al-Baqarah ayat 127, "Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka." Yang kedua yaitu peran dalam masyarakat. Islam mendorong perempuan untuk aktif dalam kegiatan sosial dan politik dengan tetap menjaga nilai-nilai syariat. Yang ketiga yaitu peran dalam ekonomi. Perempuan dalam Islam memiliki hak atas properti dan dapat menjalankan usaha. Hak dan kewajiban perempuan dalam Islam. Yang pertama yaitu hak-hak perempuan, yaitu hak atas pendidikan, hak memiliki, hak mengelola harta, hak untuk menikah ataupun menolak pernikahan. Yang kedua yaitu kewajiban perempuan yaitu menjaga akhlak dan kehormatan, melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga sesuai kesepakatan bersama. Tantangan dan implementasi nilai Islam tentang perempuan. Tantangan budaya, banyaknya budaya patriarki yang menyulitkan perempuan menjalankan hak-haknya sesuai dengan Islam. Yang kedua yaitu perempuan pemahaman yang benar.
Penting untuk memahami ajaran Islam berdasarkan sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan hadis, bukan sekedar tradisi. Adapun beberapa pihak yang menganggap Islam mengekang perempuan, padahal aturan Islam bertujuan melindungi dan mengangkat martabat perempuan. Perbedaan dengan feminisme sekunder, yaitu konsep kesetaraan feminisme sekunder berfokus pada kesetaraan penuh dalam semua aspek, sementara Islam menekankan keadilan dengan mempertimbangkan perbedaan biologis dan tanggung jawab. Kebebasan individu, Islam membatasi kebebasan individu agar tetap selaras dengan syariat, sementara feminisme modern seringkali mengutamakan kebebasan batas. Nah, berikut ini contoh perempuan yang dapat bekerja di luar rumah dan bekerja di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan beliau ketika berada di rumah sebagai ibu rumah tangga, seperti menyapu, mengepel, menyirami tanaman, memberi makan ikan, mengurus suami dan anak, memasak, mencuci pakaian, dan lain sebagainya. Dan ini kegiatan beliau ketika sudah berada di luar rumah. Beliau berprofesi menjadi seorang guru PAUD di Desa Ngunut. Di sekolah, selain mengajar, beliau dengan kesabaran penuh mendampingi anak-anak muridnya bermain ketika jam istirahat, seperti yang tertera pada video tersebut. Untuk hal-halnya
menjaga atau kita tidak usah bahasanya kita nggak tergantung kepada karena kita perempuan harus bisa berdiri sendiri. Kita juga kita bisa kita menghormati laki-laki, tapi kita kalau memang kita bisa menjalankan semua itu sendiri dan kita bisa menjalankan itu dengan izin untuk perempuan yang di luar sana, monggo semuanya kita pasrahkan kepada yang di atas. Semoga kita sebagai sosok seorang ibu kita bisa menjadi ibu yang menjadi tauladan buat anak-anak kita dan anak-anak kita menjadi anak yang seperti dan anak yang berhasil, anak-anak yang kita untuk masa depan. Terima kasih. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk bermimpi, berusaha, dan mencapai puncak potensinya. Keduanya adalah mitra yang sejajar dalam membangun dunia. Tidak ada batasan bagi perempuan untuk bermimpi. Ia bisa menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang sekaligus menjalani karir di luar rumah dengan penuh dedikasi. Keduanya adalah bentuk kekuatan yang sangat luar biasa. Terima kasih video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.